Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang algoritma. Algoritma adalah cara untuk memecahkan suatu masalah dengan secara sistematis dan logis. Fungsinya untuk memerintah komputer agar mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Syarat algoritma yang baik yaitu tingkat kepercayaan yang tinggi, pemrosesan yang efisien, dan sifatnya general, bisa dikembangkan, mudah dimengerti, portabilitas yang tinggi, precis, harus terminate, output yang dihasilkan tepat. Penyajian algoritma ada 3, yaitu algoritma dengan struktur bahasa, algoritma dengan psikot, algoritma dengan flowchart. Sifat umum struktur bahasa yaitu tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman. Struktur bahasa ya contohnya sebagai berikut. Psikot, penyajian yang menggunakan kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya. Psikot terbagi, contohnya sebagai berikut. Flowchart adalah pengembangan secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Mengapa flowchart? Karena flowchart itu dapat memberikan gambaran yang efektif, jelas, dan ringkas. Analisis, dengan adanya pengungkapan yang jelas dalam model atau chart. Karena simbol-simbol yang digunakan mengikuti suatu standar tertentu yang sudah diakui secara umum. Lambangnya sebagai berikut. Contoh flowchart sebagai berikut. Ya, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Kakak Devita. Apa itu struktur data? Struktur data itu adalah elemen-elemen atau nilai-nilai data yang dikelompokkan bersama-sama dalam satu nama, atau bisa disebut juga bisa berasal dari tipe data yang berbeda. Fungsinya adalah sekumpulan perintah operasi program yang dapat menerima argumen input dan dapat memberikan hasil output yang berupa nilai atau operasi. Mengapa harus ada struktur data? Programmer itu membutuhkan suatu tipe data yang di dalamnya terdiri dari banyak tipe-tipe data. Maksudnya biasanya itu digunakan untuk mengolah data yang mempunyai beberapa parameter. Misalnya itu seperti berikut. Karena parameter-parameter tersebut di sini itu saling berkaitan dan dibutuhkan untuk mengelompokkan parameter-parameter dalam suatu variabel baru. Langkah-langkah penggunaan struktur data. Langkah pertama itu yaitu membentukkan strukturnya. Jadi seperti contoh barusan itu nama, kelompok, dan anggotanya. Langkah kedua adalah deklarasikan variabel bertipe struktur. Contohnya seperti berikut ini. Kelihatan ya. Nah, dengan ini kita dapat melihat data baru yaitu mahasiswa yang disebut petik MHS petik. Deklarasi variabel itu maksudnya bertipe struktur, yaitu seperti ini maksudnya. Dengan ini kita punya variabel yang bernama data underscore mahasiswa yang bertipe MHS. Nah, MHS sendiri itu pada dasarnya adalah struktur data. Dalam suatu bahasa pemrograman akan ditemukan elemen-elemen. Karena yang seperti saya bilang tadi, struktur data itu merupakan program yang berkaitan. Nah, elemen-elemen tersebut adalah satu aturan leksikal, nomor 2 adalah tipe data, expression, statement, dan function dan prosedur. Langsung kita masuk ke aturan pertama, yaitu aturan leksikal. Yang dimaksud aturan leksikal yaitu adalah aturan yang digunakan dalam pembentukan suatu deklarasi, definisi, atau aturan. Ini meliputi beberapa elemen antara lain token, komentar, identifier, keyword, dan operator. Nah, kita masuk yang aturan pertama kalau masalah token. Yang memang token. Token yaitu elemen terkecil pada bahasa pemrograman yang memiliki arti penting bagi compiler.
Yang termasuk token adalah antara lain sebagai berikut. Nah, ini identifier, keyword, operator, dan sebagainya itu adalah token. Token yang satu dengan yang lain dipisahkan dengan satu atau lebih spasi, tab, baris baru, atau komentar. Aturan nomor 2 itu aturan leksikal komentar. Komentar yaitu kumpulan karakter yang diabaikan oleh kompiler. Jadi dia tidak masuk kompiler yang pertama. Komentar sangat berguna untuk memberi catatan mengenai bagian program tertentu. Pada bahasa C++, komentar ditandai dengan teks yang berada di antara seperti berikut, tanda garis miring 2 sebagai pembuka tulis komentar tanpa tanda penutup, tanda slash bintang sebagai pembuka komentar, dan tanda bintang slash sebagai penutup. Nomor 4, aturan leksikal identifier. Identifier merupakan kumpulan karakter yang digunakan sebagai penanda untuk nama variabel, nama tipe data, fungsi, prosedur, dan sebagainya. Aturan penulisan identifier bahasa C yaitu harus diawali dengan karakter non angka sebagai berikut: A, B, C, dan seterusnya ya. Selanjutnya boleh menggunakan karakter angka 0 sampai 9. Aturan leksikal keyword. Keyword atau reserved word merupakan kata-kata yang telah ada atau didefinisikan. Kata-kata tersebut telah memiliki definisi yang sudah tetap dan tidak dapat diubah, maka tidak dapat digunakan sebagai identifier. Contoh keyword pada C++, break, cache, char, dan seterusnya. Aturan leksikal operator. Operator digunakan untuk menyatakan suatu perhitungan atau operasi. Operator dibagi menjadi 3 jenis, yaitu unary operator, binary operator, ternary operator. Contohnya, A sama dengan 10 plus 5 kali 2. Operator di sini yaitu sama dengan plus dan kali. Dia merupakan ternary operator yang memiliki 3 operan. Aturan leksikal operator. Operator dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain arithmetic operator, assignment operator, bitwise dan logical operator, relational operator, pointer operator. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rafli. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama kita akan membahas tentang operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang bertugas untuk mengoperasikan seluruh fungsi aritmatika atau fungsi matematika. Di antaranya adalah sebagai berikut ini. Yang kedua adalah operator penanda. Operator ini digunakan untuk memberikan nilai suatu identifier. Pada bahasa Pascal, yang digunakan adalah titik 2 dan tanda sama dengan untuk memberikan nilai pada variabel. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah operator bitwise dan operator logika. Operator ini digunakan untuk melakukan operasi bit dan logika. Yang termasuk dalam operator ini antara lain adalah sebagai berikut ini. Yang keempat adalah operator relasi. Operator relasional adalah operator yang digunakan untuk membandingkan antara dua nilai operat. Dan sebagai catatan adalah operat yang membandingkan harus memiliki tipe data yang sama kecuali adalah bilangan bulat atau integer dan bilangan pecahan atau real atau float. Berikut adalah yang termasuk dalam bilangan rasional. Yang terakhir adalah operator pointer. Operator pointer digunakan untuk melakukan operasi operat yang berupa pointer. Pada bahasa Pascal akan dimunculkan tanda sebagai berikut. Sedangkan pada bahasa C akan memunculkan tanda sebagai berikut. Oke, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu tipe data. Tipe data yang digunakan untuk tipe data adalah jenis nilai yang digunakan untuk menampung suatu variabel. Pada bahasa pemrograman umumnya menyediakan tipe-tipe data yang sederhana. Namun, apabila kita membutuhkan tipe data yang belum tersedia, kita dapat mendefinisikannya sendiri dengan tipe data yang baru, atau yang disebut enumerate type. Berikut adalah tipe data. Oke,
Selanjutnya kita akan membahas tentang array. Yang dimaksud tentang array yaitu tipe data yang berindeks dan terdiri dari satu atau lebih elemen atau komponen yang memiliki tipe data yang sama. Berikut adalah contoh penggunaan array. Yang selanjutnya adalah recode. Tipe data ini digunakan untuk mempresentasikan kumpulan dari elemen atau komponen yang memiliki satu jenis atau lebih tipe data. Berikut adalah contoh penggunaan recode. Selanjutnya adalah ekspresi. Ekspresi adalah suatu pernyataan yang menghasilkan suatu nilai. Ekspresi tersusun dari operator dan operat yang digunakan untuk menghitung atau memberi suatu nilai terhadap variabel atau identifier. Berikut adalah contoh-contoh expression. Selanjutnya adalah statement. Statement merupakan bagian dari program yang berisi perintah untuk menjalankan eksekusi. Karenanya, statement ini menentukan bagaimana jalannya program dan bagaimana suatu nilai variabel dapat dimanipulasi atau dirubah. Berikut adalah statement berdasarkan kelompok-kelompoknya. Oke, materi yang terakhir adalah prosedur dan function. Prosedur adalah subprogram yang digunakan untuk melakukan proses tertentu dan tidak mengembalikan nilai. Bisa disimpan dalam database sebagai objek skema, sehingga suatu prosedur bisa digunakan berulang kali tanpa harus melakukan parsing atau compline ulang. Yang selanjutnya adalah function. Function adalah sebuah kumpulan statement yang akan mengembalikan sebuah nilai balik pada pemanggilnya. Nilai yang dihasilkan function seharusnya ditampung ke dalam sebuah variabel. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.